Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di sesi PKPA pada sore hari ini, yaitu sesi kedua yang membahas tentang etika profesi advokat atau lanjutan dari uh, sesi sebelumnya. Di sini ada teman Bapak Erwan. Ya, jadi kita akan mulai sesi PKPA pada sore hari ini. Silakan Bapak. Masuk dulu yang peran dan fungsi tadi yang terakhir ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sore ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sebelah kiri saya ini namanya Mas Irwanto. Setahun yang lalu ikut PKPA. Setahun yang lalu ya Mas? PKPA di sini juga. Sekarang beliau ini magang di kantor saya di Surabaya. Nah, saya ajak hari ini karena saya ke Surabaya, biar dia tuh tambah matang tentang materi tentang kode etik. Saya ajak untuk mendengarkan tentang penyampaian materi tentang kode etik. Soalnya kalau kode etik itu kadang-kadang kita ini sudah berhadapan dengan banyak orang, kadang-kadang kita lupa. Karena apa? Di era sekarang ini, bangsa kita ini kan kecenderungannya bahwa hidup ini ukurannya adalah materi. Ya, semua ukurannya itu dari materi. Terus kemudian masyarakat di Indonesia ini kadang-kadang eh, kalau perlu tidak bekerja tapi langsung dapat duit yang banyak. Nah ini kan nggak masuk akal. Tapi fakta itulah yang terjadi di negeri kita ini. Demikian juga bangsa kita ini kadang khususnya yang wanita ya, maaf ya, yang bapak-bapak beda ini. Kalau wanita itu cenderung materialistis loh kalau saya lihat. Nggak tahu benar atau enggak ya. Benar ya? Oh benar ya. Mbak Lady benar ya memang ya? Betul ya? Oh, materialistis bukan realistis. Nah, oh itu ya. Nah, dan justru yang hidup di kota-kota besar itu pola hidupnya tuh hedonisme, ya. Wah, pamer kekayaan dan sebagainya. Ini kan merusak. Oh, kekayaannya tuh pamerin. Wah, ini wanita. Itu kan bentuk pola hidup yang hedonisme. Nah, ini ngerusak dunia advokat, ya. Ini ngerusak dunia advokat. Secara tidak langsung nggak bisa kita pungkiri, masyarakat kita itu kecenderungannya pinginnya larut dalam kehidupan seperti itu. Nah, etika profesi itu adalah penting penting artinya bagi profesi advokat, khususnya bagi para advokat. Sebenarnya kan kode etik profesi advokat itu kan tidak hanya dipakai atau digunakan pada saat dia menjalankan profesinya sebagai seorang advokat. Di dalam kehidupan sehari-harinya pun etika profesi advokat itu harus melekat pada dirinya ketika dia sudah menjadi seorang advokat. Ya. Kalau tadi di awal saya katakan, bagaimana saudara-saudara ingin menjadi advokat yang berhasil? Tolak ukurnya begini, jangan sekali-kali saudara mengingkari terhadap etika profesi. Kode etik profesi advokat itu harus jadi pedoman utama bagi kita, khususnya ketika kita menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Kalau saudara tanya pada saya, apa Pak resepnya agar saya bisa menjadi advokat yang berhasil? Ya saya jawab, eh, tolak ukurnya sejak saudara nanti menjadi advokat, diangkat menjadi advokat oleh Pradi, saudara jangan sekali-kali saudara melanggar kode etik profesi advokat. Hanya itu aja resep, Mas ya Mas. Oh minum minum teh ini ya. Beda dong. Mas Asis minum teh juga?
Hah? Atau kopi? Kalau malam tambah tua ya, Mas. Oh, susu ya. Emangnya suka susu? Susu daluarsa atau susu apa, Mas? Oh. Memang ada kan susu cap nona. Bener, udah bener itu. Berarti sudah bangun. Kalau yang masih tidur pasti, oh Pak, saya doanya susu daluarsa Pak, gitu dia. Berarti dia sudah bangun dari tidurnya itu ya. Kalau ngomong susu cap nona itu. Nah, jadi itulah realita yang kita hadapi sekarang ini. Ya, realita yang kita hadapi sekarang ini. Jadi eh, saya sebagai pengurus DPN Pradi mau mengajar PKPA itu hanya dua materinya. Peran dan fungsi organisasi advokat dan kode etik profesi advokat. Selebihnya saya nggak mau. Karena apa? Dua materi ini penting artinya bagi advokat Indonesia dan juga bagi Pradi. Ya, saudara-saudara, materi kode etik profesi advokat itu tidak hanya atau hanya penting pada saat saudara ikut ujian nanti. Enggak. Justru kode etik profesi advokat itu dibutuhkan selama saudara-saudara menjadi advokat. Jadi selama saudara menjadi advokat, kode etik profesi advokat itu punya arti yang sangat penting. Karena ketika saudara selalu dikawal oleh etika profesi ini, selalu saudara berpedoman pada kode etik profesi advokat, pasti pada akhirnya saudara akan menjadi advokat yang berhasil. Tapi untuk melaksanakannya nggak mudah, tantangannya banyak. Ya, contoh saya selalu mengatakan tentang kejujuran. Seseorang untuk bersikap jujur itu tidak mudah, ya. Apalagi kita ini misalkan dihadapkan dengan saya ini harus hidup. Saya ini punya istri, saya punya anak. Saya harus hidup. Ya kan? Suatu saat saudara didatangi oleh pencari keadilan. Datang pada saudara, minta dibela perkaranya. Saudara memberikan pemahaman hukumnya secara benar pada klien saudara. Mungkin misal ya, perkara itu lemah posisi hukumnya. Posisi hukumnya lemah menurut diagnosa dari saudara. Tapi pada saat itu saudara dihadapkan dengan dua pilihan. Saya harus berkata jujur atau saya harus mendapatkan materi. Saudara sebagai seorang advokat yang jujur pasti akan mengatakan kejujuran yang harus saya pegang. Seorang advokat yang tidak jujur mengatakan saya butuh uang untuk anak dan istri saya. Tak bisa saudara bersikap seperti itu. Kejujuran itu harus nomor satu. Karena apa? Saya ingin sampaikan sekali lagi, ini penting ya. Pencari keadilan datang pada saudara, tujuannya adalah untuk dibela. Minta tolong untuk dibela hak asasinya. Ketika saudara mengatakan tidak jujur, mengatakan tidak yang sebenarnya, berarti dia sudah dirugikan oleh sikap saudara. Itu maksud saya. Jadi bicara tentang etika profesi itu punya arti penting. Saudara-saudara harus siap, ya. Saudara jangan melihat saya ingin jadi advokat berhasil sekarang, nggak mungkin, nggak mungkin. Sejak saudara diangkat menjadi advokat oleh Pradi, nggak mungkin saudara dalam waktu 1 tahun, 2 tahun dapat klien besar, nggak mungkin, atau dapat klien, nggak mungkin. Saudara berdasar pada etika profesi, 5 tahun baru akan dapat klien. Nggak mungkin langsung bisa besar kliennya. Bahkan mungkin ada klien yang tidak punya honor untuk bayar saudara. Tapi kewajiban saudara tetap harus bela, meskipun dia tidak bisa bayar honor pada saudara. Tahun ke-10 sudah mulai ada. Ya. Iya rasanya. Ini bocor Mas Asis.
Ini bocor dia. Nah, tahun ke-10 baru mulai ada klien datang. Tahun 10 ke atas, kalau saudara selalu berpegang pada kode etik profesi advokat, khususnya selalu bersikap jujur, saudara diem pun dapat duit. Loh, bagaimana Pak diem dapat duit? Saudara-saudara, ya, profesi advokat itu adalah profesi trust, profesi kepercayaan. Ketika saudara sudah dipercaya oleh pencari keadilan, klien itu datang dengan sendirinya. Duit itu akan ikut. Saudara nggak usah bicara duit, diam udah dapat duit. Loh, kok bisa Pak? Saudara dipakai oleh satu perusahaan sebagai konsultan hukum di perusahaan itu. Saudara setiap bulan dapat honor dari perusahaan itu. Nggak perlu bekerja keras. Saudara paling datang ke perusahaan seminggu sekali, dalam sebulan berarti 4 kali. Atau kalau mungkin urusan itu bisa diselesaikan melalui HP saudara atau melalui email. Kalau perlu harus datang ke sana, harus datang ke sana. Tapi saudara setiap bulan dapat honor. Itu karena sudah dipercaya oleh pencari keadilan. Itu caranya. Tapi kalau saudara tidak senantiasa melalaikan atau tidak berpegang pada kode etik, saudara siap-siap, saudara akan pernah berhasil hidupnya sebagai seorang advokat. Salah satunya misalkan saudara bermain suap. Pun bermain suap, saudara bisa merekayasa. Contoh maaf ya. Misal ya kalau bermain suap itu, ini oknum ya, bukan aparat ya, oknum. Wah, ini bisa di sekian. Kalau bisa saya dapat duit sekian. Saudara diminta uang 100 juta misalkan. Untuk menangani perkara itu, untuk biar perkara ini beres itu apa. Saudara ngomong pada klien, Pak ini oknum aparatnya itu minta 250 juta. Yang 150 juta sudah bawa. Dapat duit banyak kan? Tapi kan saudara tidak jujur. Sikap semacam itulah yang ingin saya tegaskan pada saudara semua. Ya. Saudara-saudara sebagai advokat diawasi oleh Komisi Pengawas Advokat. Kalau pencari keadilan merasa dirugikan oleh tindakan saudara sebagai seorang advokat, dia mempunyai hak untuk mengadukan tindakan saudara-saudara kepada Dewan Kehormatan. Dan saudara akan diadili oleh Dewan Kehormatan. Jadi tidak mudah ketika kita sudah menjadi seorang advokat. Kita ini diawasi, kalau sampai melanggar etika itu kita diadukan ke Dewan Kehormatan, nggak gampang. Tapi percayalah, ya ini resep hidup dari saya untuk saudara semua. Kalau saudara-saudara dari sejak awal diangkat menjadi advokat, selalu berpedoman pada kode etik profesi advokat, saya jamin, ini jaminan dari saya, saudara pasti akan berhasil sebagai seorang advokat. Kekayaan materi itu urusan Tuhan. Kalau pada saatnya saudara akan diberi sesuatu yang banyak oleh Tuhan, pasti akan terjadi. Pasti akan jadi. Saya katakan rezeki itu, jadi saya katakan rezeki itu kakinya 3. Kita manusia ini kakinya 2. Lebih cepat rezekinya. Tapi rezeki itu akan datang pada kita dengan cara yang benar, tepat pada waktunya. Itu rezeki. Jadi kalau saudara berupaya dengan cara yang nggak benar, membela satu perkara, nggak akan datang rezeki itu. Malah saudara yang akan terjadi apa? Bayar PLN pun tak mampu saudara. Benar loh ini. Banyak teman-teman saya, dia Mas, tolong saya Mas ikut di kantornya Mas itu. Oke. Saya kasih honornya, saya kasih biaya operasionalnya dan sebagainya. Tapi tak pernah bertanggung jawab dalam hati. Oh, kamu satu saat kamu pasti susah hidupmu. Benar. Sekarang tuh bayar beli token aja gak mampu kok. Berapa sih token? Masa sampai 500.000? Gak bisa bayar. Bayar perpanjangan KTPA-nya Pradi tuh 750.000. Gak mampu dia. Ya salahnya dia sendiri. Bukan jangan nyalakan Tuhan.
dia sendiri nggak bertanggung jawab sebagai seorang advokat, sehingga nggak pernah dipercaya oleh pencari keadilan. Jadi inilah beratnya menjadi seorang advokat. Jadi saudara-saudara, saya menjelaskan ini, saya sampaikan sesuatu yang tidak enak dulu, tapi inilah suatu proses. Inilah satu proses. Kalau saudara-saudara ingin menjadi advokat yang berhasil, ya, keberhasilan seorang advokat itu tidak diukur dari materi loh ya. Tapi bagaimana tanggung jawab saudara sebagai seorang advokat menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Tidak merugikan bagi pencari keadilan. Itu tanggung jawab daripada seorang advokat. Materi itu akan ikutan kok. Ya, materi itu akan ikutan kok. Karena apa? Advokat itu jasa hukum. Jasa hukum, jasa. Jangan sekali-kali cacat ketika menjalankan profesi ini. Saudara cacat, pasti akan tutup kantor saudara. Saya ini nggak nakut-nakuti loh, Mas Aziz. Tapi nggak tidur ya? Dia lagi asik dengan HP-nya tuh. Oh, catat. Oh. Rumahnya di mana, Mas Aziz? Oh, Jombang. Berarti dekat dengan pesaranya Gus Dur ya? Oh, tetangga. Ya. Asli situ ya. Tapi kuliah di Wijakusuma. Oh, di Darul Ulum. Oh, gitu. Berarti di sini kos ya? Oh, pulang pergi ya. Oke. Gak apa-apa. Itu kan fase. Saya dulu awal mula jadi, kalau dulu namanya pengacara praktek ya, tahun 86 itu naik sepeda motor juga. Tapi mentalitas saya terbangun oleh senior-senior saya di tahun 86 itu. Tapi situasinya sudah beda ya dengan sekarang ya. Waktu itu organisasi yang besar itu adalah IKADIN. Saya lulus pengacara langsung jadi masuk anggota IKADIN. Doktrin yang saya terima begini, Trisno, kamu sebagai advokat menjadi anggota IKADIN, kamu jangan mengharapkan sesuatu dari IKADIN. Apalagi makan duitnya IKADIN. Gak boleh itu. Kalau perlu, kamu membantu IKADIN untuk menjadi besar. Itu. Sekarang udah beda, Mas, zamannya. Karena Pradi itu banyak duitnya, kalau ada kegiatan selalu dibiayai oleh Pradi. Tidak menjadi mandiri. Ini juga akibat salahnya reformasi tahun 98. Untuk menjadi kepala daerah harus pakai duit. Apa yang terjadi? Dia tak berkualitas. Tapi dia punya duit, tak berkualitas. Salahkan masyarakat. Publik terima, dari mana saya terima aja. Ini juga terjadi di para advokat sekarang ini. Saya bisa cerita begini kan, saya ini selalu dipercaya di Pradi sebagai ketua panitia. Rakernas kemarin Pradi di Jimbaran Bali, saya ketua panitia. Sebelumnya di Solo saya ketua panitia. Nah, jadi saya ini keahliannya jadi ketua panitia doang dari dulu. Jadi saya tahu sekarang ini kalau ada Rakernas misalnya rapat kerja nasional Pradi, misalnya kemarin di Jimbaran Bali, tiket pesawat dibayar. Peserta itu dari seluruh Indonesia dibayar sama Pradi tiket pesawatnya. Hotelnya nginep di itu bintang 5 loh ya, Jimbaran di Intercontinental itu. Dibayar oleh Pradi kamar hotelnya. Conference fee-nya, kegiatannya, makan selama kegiatan, itu dibayar juga oleh Pradi. Sekarang begitu, Pradi mampu. Pradi sekarang sudah punya dua gedung kalau di Jakarta ya.
Yang asal mulanya kan di Grand Sleepy Tower kan, di lantai 11. Kan? Terakhir 2 tahun yang lalu kita beli lagi gedung 7 lantai di Jalan Ahmad Yani nomor 136. Sorry, 110 ya. Di apa namanya? Jalan Ahmad Yani ya, 110 Jakarta Timur. 7 lantai. Kita beli pada saat itu 55 M, dilihat, tambah lagi interior dan apa namanya? Apa namanya ini, Mbak? Furniturnya semua sekitar 6 miliar. Jadi kita beli pada saat itu kurang lebih 60 sekian miliar. Itu gedungnya Advokat Indonesia. Termasuk saudara-saudara nanti jadi advokat, itu gedung saudara. Dan sekarang memang setiap kegiatan peradi dapat duit. Anggota itu dapat duit. Sekarang anggota peradi yang meninggal dunia, ya, meninggal dunia, itu ada uang duka dari peradi sekitar 10 juta satu orang. Itu yang diserahkan pada ahli warisnya. Nah, sekarang saudara sudah menikmati dalam keadaan peradi seperti ini. Gitu loh. Seperti ini. Dan 1 rupiah pun peradi tidak pernah mau dapat uang daripada pemerintah, dari negara, tidak pernah. Itu yang saudara harus bangga dengan peradi. Itulah kemandirian daripada peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat. Gak pernah menerima uang 1 rupiah pun daripada pemerintah untuk menjaga kemandirian daripada peradi. Agar supaya peradi ini tidak diintervensi, termasuk agar supaya anggotanya punya sikap kemandirian. Ketika ada anggota peradi misalnya dikriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum, peradi mesti ngelawan demi membela kepentingan anggotanya. Itulah memang sikap itu yang ada pada peradi sampai hari ini. Jadi saya pun melalui kesempatan forum pada kesempatan hari ini juga sangat berharap kepada saudara semua. Jadilah advokat-advokat yang profesional, jadilah advokat-advokat yang betul-betul punya integritas. Jangan jadi advokat kemudian sering diperingati oleh Komisi Pengawas Advokat, sering diadukan kepada Dewan Kehormatan, ujung-ujungnya pindah ke tempat lain. Apa itu? Gak ada harganya itu. Ketika saudara dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan, sekecil apapun sanksinya, bisa 3 bulan aja dapat hukuman skorsing 3 bulan aja oleh Dewan Kehormatan, sudah nggak dipercaya lagi sama pencari keadilan. Makanya jangan sekali-kali melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat. Ya. Udah ikuti nurani kita, hati kecil kita harus ikuti, apapun tantangannya. Tuhan itu adil kok. Ya, Tuhan itu adil. Saudara tidak boleh takut ketika saudara sudah siap untuk jadi advokat, harus jalan. Jangan terputus. Waduh, gimana istri saya, gimana anak saya untuk makan dan sebagainya. Ada caranya sendiri. Saudara-saudara ada sebagai advokat mempunyai kehormatan. Saudara-saudara sebagai seorang advokat ada mempunyai martabat, saudara sebagai seorang advokat. Ya. Harga diri saudara, martabat saudara itu harus saudara pertahankan. Karena apa? Saudara ini adalah menjalankan profesi yang mulia. Saudara ini menjalankan profesi yang terhormat atau disebut dengan officium nobile. Jadi tidak mudah ya. Nanti dikira menjadi advokat ini saya sudah lulus ujian diangkat sebagai cukup, enggak dong. Martabat saudara sebagai seorang advokat itu perlu punya arti penting, saudara-saudara.
Keberhasilan saudara juga dari martabat saudara. Contoh, saudara berhadapan dengan penyidik misalkan. Maaf, ternyata ini oknum penyidik ini. Menyalahgunakan jabatannya. Merugikan bagi klien saudara. Saudara harus berani ngelawan. Maka dari itu saudara harus bisa menjaga harga diri saudara sebagai seorang advokat, harus menjaga martabat saudara sehingga saudara disegani oleh aparat penegak hukum yang lain. Itu cara bagaimana saudara untuk bisa menjadi seorang advokat yang berhasil. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanggapin. Ini kan sudah nyerempet bahaya nih. Waduh, susah ini. Silakan Mas, siapa namanya? Adrianus. Adrianus ya, Mas? Kalau Mas Adrianus dari mana aslinya? Apa Pak? Dari Surabaya, Oh, tapi saya Batak. Oh, Adrianus siapa? Adrianus Owen Sulitonga. Oh, Silitonga. Iya. Berarti suaranya enak ini. Amin. Gimana, saudara Silitonga? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Karena tadi kan sudah mendapatkan materi kode etik sama etika profesi sebelumnya di sesi sebelumnya. Jadi saya izin bertanya. Kalau semisalnya ada calon klien kita dan ternyata tersandung kasus semisal perkaos anak kecil, pedofilia. Apanya? Pedofilia, Oh iya. perkaos. Perkaos. Ya, perkosa Pak. Oh, perkosa. Nanti Pak Ansis tuh nggak paham perkaos tuh kira apa? Paham. Terus ya. Nah, pertanyaannya, kalau semisalnya kita mengikuti kata hati nurani kita untuk tidak membela, itu kan berarti termasuk melanggar ibaratnya kode etik. Takutnya calon klien kita itu kayak melaporkan ke Dewan Kehormatan. Nah, itu seperti apa? Apakah kita harus mengikuti kata hati nurani kita untuk tidak membela tersangka, atau kita tetap mengambil dan memperjuangkan keadilan? Karena kan sama-sama nanti akhirnya menjadi musuh masyarakat. Kenapa kamu membela tersangka pedofilia gitu? Nanti tidak membela juga pasti dari tersangka akan melaporkan ke Dewan Kehormatan seperti itu. Nanti takutnya di track record kita akan menjadi jelek. Kenapa ini lawyer ini kok sudah dapat kasus laporan seperti itu? Terima kasih Pak. Gimana Pak Ardi? Bisa dibantu dijelasin jawabannya Pak? Loh enggak, bisa dibantu dijawab coba? Oh, baik. Dulu kan sempat narkotika juga sensitif Pak. Pengacara yang membela narkotika kan juga sensitif lah Pak, dapat stigma seperti itu. Di Bali kan juga banyak. Mohon jawabannya Pak. Terima kasih Pak. Jadi begini, kalau saudara ditanyakan oleh masyarakat, loh kenapa saudara membela kasus pemerkosaan? Pemerkosaan atau perkosaan? Perkosaan ya, atau kasus narkotika. Acuannya adalah bahwa hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia itu menganut asas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Ya, dalam KUHP itu kan hukum acara pidana. Jadi seseorang yang dijadikan tersangka masih disangka, belum bersalah, disangka. Nah, tentunya itu kan perlu dibuktikan. Apakah dia benar-benar berbuat atau tidak. Nah, maka tadi saya katakan pada saudara semua, tugas kita ini bukan memenangkan satu perkara, memposisinya pada posisi yang benar. Kalau dia memang, maka dari itu tadi awal saya katakan pada saudara semua, saudara harus minta
penjelasan yang sejujur-jujurnya dari klien saudara. Ya, sejujur-jujurnya untuk menjelaskan tentang kasus posisinya bagaimana kejadiannya. Di samping akan memudahkan saudara ketika membela perkara ini, tapi pada posisi yang sebenarnya, saudara sebagai advokat, saudara sebagai penegak hukum harus memposisikan pada posisi yang benar. Bukan kemudian kalau memang dia mengaku, iya Pak, saya betul menggunakan narkoba misalkan. Iya Pak, saya memperkosa itu Pak. Gitu kan? Nah saudara kan nggak bisa membebaskan perkara itu. Jangan kemudian memaksakan dia berbuat kejahatan atas pengakuan dia sendiri. Saudara memaksakan ini harus saya bebaskan. Gak tahu gimana caranya. Atau ini ada duit sekian, tolong Pak saya dibebasin. Itu kan bukan tugas kita kalau seperti itu. Saudara menerima uang aja untuk menyuap itu sudah salah. Gak boleh itu dilakukan itu. Ketika dia betul-betul melakukan itu, tugas saudara itu adalah yang memposisikan pada posisi yang sebenarnya bagaimana. Bisa dipahami nggak ya penjelasan ini ya? Hah? Jadi begini, saya alihkan pada contoh lain, korupsi. Ya, korupsi. Korupsi itu pasti merugikan negara. Merugikan keuangan negara. Sejauh itu menguntungkan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi. Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kan bunyinya begitu. Misalkan pimpinan proyek, ya, pimpinan proyek, satu proyek pemerintah, contoh misalnya infrastruktur. Dia sebagai pimpinan proyek atau PPK, pejabat membuat komitmen, menjalankan tugasnya. Dia dapat honor dari negara. Ternyata ada korupsinya. Yang korupsi itu anak buahnya. Menggelumbukan biayanya. Nah, dia sebagai pimpinan proyek, sebagai PPK, tidak tahu ternyata di bawahnya. Tapi undang-undang itu mengatakan dia punya tanggung jawab material. Dia harus bertanggung jawab secara material. Tidak hanya tanggung jawab secara formal, secara material. Jadi kalau misalkan diduga betul-betul bisa dibuktikan ada kerugian keuangan negara, dia juga harus bertanggung jawab. Tugas saudara adalah mengembalikan pada posisi yang sebenarnya. Kalaupun misal maaf ya, sekali lagi maaf ya, Pak Aris ya. Tadi saya di awal mengatakan saya konsultan hukum di satu departemen dalam perkara-perkara korupsi APBN. APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Saya selalu bebaskan perkara itu, bukan karena saya menyuap kepada aparat penegak hukum, pada hakim atau pada jaksa atau pada polisi. Dengan kualitas diri saya sebagai seorang advokat, saya mengetahui di mana sisi kelemahan dalam perkara itu yang saya masalahkan. Tugas saya di pengadilan kalau sudah membela perkara itu adalah meyakinkan hakim bahwa posisi klien saya adalah tidak salah. Di mana tidak salahnya? Sebutin dalilnya. Jangan asal ngomong doang, buktinya mana, saksinya mana, tunjukkan itu. Itulah tugas daripada seorang advokat. Saya pernah membebaskan perkara 1,7 triliun proyek ya, proyek pemerintah. Lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Saya bebasin perkara itu. Loh, berarti Pak Trisno nyuap. Gimana? Saya kan dari awal sudah mengatakan, saya tidak suka suap. Awal ketika perkara itu dilakukan penyidikan oleh jaksa, saya sudah ngomong, Pak, Bapak ini salah Pak melakukan penyidikan. Saya sudah ngomongin, Bapak sebagai jaksa, sebagai advokat, kita berteman sama penegak hukum. Bapak salah Pak.
Oh, nggak bisa Pak Trisno gini. Ya sudah saya beritahu, dia ngotot. Ya, oke, baik Pak. Kalau begitu kita di pengadilan ya Pak, nanti ketemu. Wah, dia arogan bener. Dia kan 1,7 triliun kan. Ya udah, sidang di pengadilan. Saya eksepsi itu perkara itu, dakwaannya dia. Berarti kan sidang ketiga diputus. Eksepsi saya dikabulkan. Dengan saya menunjukkan ya teori hukumnya, saya tunjukkan ini begini. Hakimnya yakin dengan saya, oh ya benar itu salah itu jaksa itu. Saya nggak nyogok kok sama hakim. Saya bisa meyakinkan bahwa jaksa ini keliru ini melakukan penyidikan, keliru dalam dakwaannya itu. Gitu loh. Publik memang lihat, ini gimana Pak Trisno korupsi membebaskan. Ya salah jaksanya kok bodoh dia jadi jaksa. Maka dari itu kita harus lebih pintar dari polisi, dari jaksa, dan dari hakim. Biar saudara berhasil menjadi orang kaya. Gitu caranya dong. Ngomongnya gampang ya Pak Aris ya. Tapi prakteknya agak susah ini. Tapi yakinlah kalau itu dilakukan pasti saudara berhasil. Wah, banding dia. Banding karena memang dasar saya membela itu benar. Tetap dikuatkan pembelaan saya. Kasasi dia. Kasasi itu kan ketat kan. Ada tenggang waktu ngajukan kasasi. Ya kan? 1 minggu setelah ngajukan proses kasasi harus ngajukan memori kasasi. Dia ngajukan memori kasasi lebih terlambat 2 hari. Coba salahnya siapa? Ya salahnya jaksa lah. Saya dengan meremaja pasti menang lah di Mahkamah Agung. Cuma saya cari dasar hukumnya. Carilah di KUHAP pasal 186 KUHAP. Udah di NO tuh perkaranya. Ini perkara 1,7 triliun. Jaksa ini kan yang nggak benar. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan karena saya menyuap Mahkamah Agung kemudian saya dimenangkan perkaranya. Itu dengan kasat mata salah dia melakukan penyidikan itu. Tapi karena dia punya kuasa ngotot, oh begini dan sebagainya. Oh ya silahkan. Sempat klien saya ditahan. Oh saya buat ribut. Se-Indonesia saya beribut perkara itu. Oh, klien saya itu saya yakin tidak bersalah kok. Ada korupsi tapi bukan dia yang korupsi. Pejabat di atasnya dia yang korupsi. Loh, kenapa pejabat di atasnya kok tidak ditarik? Mungkin dia sudah menyuap pada jaksa penuntut umum sehingga dia ditarik. Tapi klien saya yang ditarik. Nah, ini kan bicara tentang membela hak asasi manusia. Ini namanya kan orang dikriminalisasi. Tugas saudara untuk memposisikannya pada hal yang benar. Itulah sebagai seorang advokat. Itu ya, Mas Andrianus ya. Jelas ya? Tapi harus diikuti juga dengan doa dong. Doanya tuh ya Tuhan, berilah saya perkara yang perkaranya benar gitu. Tapi duitnya banyak gitu doanya. Harus ada doa gitu dong. Jadi saudara selalu didatangi oleh klien-klien yang benar. Enak dong belanya. Kalau kliennya posisinya benar, saudara membela juga enak. Gak usah saudara mikir tentang suap kalau sudah situ. Yang penting saudara berani untuk ngelawan. Kalau ada oknum aparat penegak hukum yang gak benar itu. Itulah tugas daripada seorang advokat. Gitu ya. Jelas ya. Jadi saudara boleh menolak ketika ternyata bertentangan dengan hati nurani saudara. Boleh menolak ketika bertentangan dengan hati nurani saudara. Kalau sudah merasa wah ini bertentangan dengan saya, enggak boleh menolak. Enggak ada pelanggaran kode etik. Gitu. Kalau bertentangan dengan hati nurani saudara. Maka dari itu caranya agar supaya saudara-saudara selalu mendapatkan perkara-perkara yang bagus
dari sejak awal selalu saya katakan, saudara jangan melakukan pelanggaran etika profesi ketika menjalankan profesi. Pasti yang datang itu orang yang baik-baik. Kalaupun dia jadi tersangka, dikriminalisasi oleh oknum penyidik. Enak kan membelanya. Enak membelanya. Karena selalu saudara membela orang yang benar. Ya. Tapi jangan menjadi advokat, asal semua perkara diterima aja. Jangan. Pilih. Harus dipilih. Bukan berarti saudara harus memilih-milih nanti di lapor etika. Yaitu tadi, cara memilihnya apa? Alat proteksinya. Saudara harus berkata jujur. Memberikan pendapat hukum pun harus secara jujur pada calon klien saudara. Itu salah satu alat proteksi. Dia kalau sudah melihat, oh ini nggak cocok dengan kemauan saya, dia pasti cari advokat lain. Pasti cari advokat lain. Banyak kok di Indonesia ini ribuan advokat. Gak apa-apa. Saudara nggak usah takut. Saudara lebih baik mendapat klien yang benar posisi hukumnya sehingga saudara melakukan pembelaan pun juga ada jadi enak pembelaan itu tadi. Kalau saudara menangani perkara asal saudara sebentar telepon datang. Gimana Pak perkara? Oh ya, udah bingung. Coba saudara dari sejak tadi kan nggak ada teleponnya masuk kan? Karena memang saya nggak pernah menangani perkara yang nggak jelas. Gitu. Aman, jadi hidup kita pun aman. Gitu ya Mas, Silito nggak ya? Masih ada yang perlu ditanyakan lagi atau perlu ditanggapi? Silakan Mas Asis. Ini sudah bangun ya? Halo. Yang saya tanyakan cuma simpel aja sih Pak. Apakah profesi advokat itu sudah setara dengan profesi penegak hukum yang lain? Semisal kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Saya pernah dengar podcast di YouTube itu, ada pembicara yang menyampaikan kalau ini kasusnya semisal dengan di kejaksaan aja, kalau kita mau berperkara, itu diminta HP, terus diminta KTP, terus nanti masuknya juga harus pakai name tag dan seterusnya gitu loh Pak. Padahal kita kan sama-sama penegak hukum gitu loh. Seharusnya kan equal gitu loh Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini tentang ya masih ada hubungannya dengan kode etik provokat. Apabila ada klien yang mengajukan atau ada suatu perkara, terus dia menggandeng atau mengambil jasa advokat, sudah uang sudah keluar, tapi balas jasa yang dia terima itu tidak sebanding, apakah kita bisa untuk meminta uang kita kembali atau enggak gitu Pak? Maksudnya kan banyak oknum advokat hitam gitu Pak. Saya kemarin diskusi dengan teman saya itu banyak oknum advokat bodrek istilahnya gitu Pak. Jadi dia hanya motifnya materi, tapi dia tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan semestinya. Itu aja Pak, terima kasih. Kalau Mas Aziz, misalkan datang ke satu komplek perumahan, ada satpamnya ya. Satpam minta mau ke mana Pak Aziz? Oh ke rumah si A misalkan. Oh ya, bisa ya identitasnya ditaruh di pos satpam. Itu satpam gitu. Satpam gitu. Jadi memang persyaratannya harus dijalani. Kalau hanya kartu identitas, saya nggak terlalu mempermasalahkan kok. Entah di Mabes Polri gitu kan, harus di tag dulu, harus begini. Ya saya jalani aja. Itu kan nggak prinsip sebenarnya Mas. Ya kan, nggak prinsip.
Tapi kalau sudah bicara prinsip, saya buat ribut itu di Mabes Polri. Itu saya. Saya nggak takut siapapun cuma jenderal. Itu yang saya lakukan. Tapi kalau urusan-urusan nggak penting, KTP-nya taruh di sini dulu silakan. HP-nya nggak boleh harus taruh di locker, ya silakan. Nggak masalah bagi saya. Sama, saudara sekarang pengurus Pradi, gitu ya. Saudara ikut Rakernas atau ikut musyawarah cabang. Saudara karena sebagai anggota Pradi harus pakai name tag. Coba saudara pakai name tag, bisa masuk enggak di ruangan itu? Enggak boleh. Sama dengan itu kan. Bagi saya itu bukan hal yang prinsip. Maksud saya ingin ngajak berpikir Bapak Ibu saudara semua, hal-hal yang sifatnya prinsip itu yang harus kita perjuangkan. Itu bagi saya ya. Saya sering kok di hadapan Dewan Pers, ya saya jalanin aja kok. Saya jalanin aja prinsip. Tapi memang ada di media sosial, wah ini saya seperti dipersulit. Enggak, bagi saya enggak dipersulit. Kadang ada lah, sorry, maaf ya. Ini nggak bisa bawa keluar. Maaf ya, di Mabes Polri. Waktu kita mau ngambil KTP. Siap komandan. Itu maksudnya apa? Ada nggak uang 50.000? Saudara kalau usah ngikutin, biarin aja diambil. Uang itu punya kita, diambil lah KTP-nya. Kalau usah ngasih duit. Ini namanya menurut Pak Aris itu negara kok apa? Apa tadi? Negara Konoha ya. Sama kok, misal maaf ya, karena terpaksa, karena di Jakarta itu kan ada ganjil genap gitu ya. Kalau terpaksa saya itu lupa, misalnya hari ini misalkan genap. Nah saya lupa, supir saya lupa bawa mobil yang ganjil. Nah terpaksa jam 4 itu kan sudah ganjil genap di Jakarta. Di stop saya. Wah ini karena lupa. Ya saya tunjukkan SIM saya. Siap komandan, maaf. Berarti kita saudara. Disuruh lewat. Itulah mentalitas bangsa kita. Kayak begitu. Kalau yang benar ditilang aja, atau jangan melihat karena saya sebagai seorang advokat. Begitu. Tapi mereka hanya lihat kartu saya advokatnya, dia sudah grogi, sudah lewat. Itulah salahnya aparat penegak hukum kita seperti itu. Kalau tegakkan aja, salah tilang. Misalnya begitu. Jadi kadang-kadang supir saya itu, kalau saya sudah pakaian begini, saya duduk di tengah, dan anterin Bapak. Siap jenderal, dikira saya sudah jenderal. Emangnya jenderal kancil saya ini. Wajah kayak gini sebagai jenderal. Tapi itulah yang terjadi di negeri kita tuh kayak begitu, saudara-saudara. Gitu loh. Kalau bagi saya, sejauh itu tidak menjadi prinsip, saya ikuti aja. Tapi ketika itu menjadi prinsip, saya lawan. Tidak ada kata mundur sedikit pun bagi saya ketika itu menjadi prinsip. Gitu ya, Mas siapa? Mas Aziz. Jadi intinya sudah equal apa belum, Mbak? Setara apa belum, Mbak, sama penegak hukum yang lain? Loh, kalau saya merasa hari ini setara kok. Yang merasa tidak setara itu kan karena dia tidak mampu sebenarnya. Kalau mampu Pak, maka jadi begini ya, saudara sekalian. Jadi kita masuk pada materinya. Saudara itu jangan ingin dihormati oleh orang lain ketika kita sendiri tidak pernah menghormati diri kita. Salah satunya, kita jangan melanggar hukum. Kita jangan melakukan kesalahan sehingga itu muncul kewibawaan pada diri kita. Gitu.
Jadi ketika saudara selalu bersikap benar, orang pun akan segan. Tahu, melihat wajahnya saja, oh Pak Asis itu orangnya agak bandel ya. Tahu orang itu. Bahwa, oh wajahnya ini, auranya orang bener. Udah grogi, lihat sini. Oh, udah grogi. Itu cara bagaimana membuat diri kita ini menjadi wibawa. Bagaimana kita bisa dihormati oleh orang lain sejauh kita memulai diri kita untuk menghormati diri kita. Salah satunya cara berpakaian misalkan. Cara bicara sebenarnya. Cara bicara itu maksudnya apa yang kita bicara, yang kita sampaikan itu memang ada bobotnya. Jangan asal ngomong doang. Banyak kawan-kawan saya marah-marah. Waduh, ini buat laporan dan sebagainya. Terus gimana laporannya? Ternyata dia nggak pernah mengajari kliennya untuk bicara secara benar. Kalau orang awam disuruh bicara dengan polisi, grogi dong. Pasti salah-salah. Pasti laporannya nggak diterima. Maka dari itu diajarin dulu klien kita. Biar laporannya itu diterima tanpa pakai duit serupiah pun. Nah, laporannya ditolak. Wah, brengsek ini. Iya kan menyala. Wah, saya nggak pernah dihormati sebagai seorang advokat. Ternyata dia sendiri salah sebenarnya. Gitu loh. Jangan sok pintar kita nih sebagai seorang advokat. Itu saya ya. Jangan sok pintar. Makanya prinsip awal yang saya katakan, saudara minta penjelasan secara benar, secara jujur pada klien saudara. Biar saudara tidak salah melangkah, tidak salah bersikap. Tidak salah dalam melakukan pembelaan ke klien saudara. Itu prinsip. Ketika sudah yakin 100% sudah benar, ternyata kalau misalnya ada oknum aparat penegak hukum yang dia berprinsip kaca mata kuda, saudara harus berani ngelawan. Karena saudara membela orang yang benar. Kalau dia itu tidak benar, saudara-saudara, pasti takutlah dengan saudara, pasti segan dengan saudara-saudara. Ini yang susah untuk saya jelasin. Ya, yang seperti ini susah saya jelasin. Tapi harus saya bicara seperti ini. Karena memang di publik itu kadang-kadang banyak advokat yang asal ngomong doang. Oh ini begini. Memang ada sih oknum aparat penegak hukum yang brengsek. Banyak. Bukan ada, banyak. Nah itu tugas saudara untuk menghabisi itu. Tugas kita semua untuk menghadapi oknum aparat penegak hukum yang nggak benar itu. Tapi saudara jangan larut karena takut. Boleh takut. Ini bukan pendidikan ini namanya. Jadi orasi namanya ya. Oh silakan. Apa perlu saya antar? Pak, gitu ya. Bertanya Pak. Silakan. Selamat sore Pak. Sore. Nama saya Alvin. Saya mau menambahkan Pak. Bagaimana tadi kan sudah dikatakan bahwa banyak oknum-oknum yang istilahnya ngawur atau brengsek gitu Pak. Bagaimana kalau kita sebagai pengacara membela seorang klien, kemudian kita dapat intimidasi dari oknum-oknum tersebut Pak. Terus sejauh mana peran organisasi dalam membela pengacara yang diintimidasi tersebut Pak? Terima kasih. Pasti inilah memang tugas daripada organisasi ya untuk membela anggotanya. Kalau memang dia diintimidasi oleh aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Memang poin-poin ini belum saya jelasin ini poin terakhir. Gimana yang ngatur waktunya ya? Atau kita stop dulu ya pertanyaannya ya. Masih ada yang bertanya? Aduh, silakan coba. Jadi gini, kita komit ya. Ini jam 6 terakhir ya? Enggak, setelah itu ada pengajar lain? Oh enggak apa-apa, nanti kalau ditambahi 5 menit, 30 menit enggak juga enggak apa-apa. Coba silakan terakhir ya, Mbak Lady. Kita komit ya. Kalaupun enggak keburu, tolong saudara-saudara baca sendiri ya, materinya kan sudah ada di PowerPoint-nya ya.
Kalau yang memberikan materi tentang kode etik siapa sebelumnya? Front. Oh, Pak Gufron ya, Ketua DKD ya. Ya, izin bertanya Pak, mengenai materi kode etik profesi advokat dan peran fungsi organisasi advokat, dan saya merujuk pada kasus pengacara kondang Farhad Abbas, itu kan sepertinya sering diberitakan atau dilaporkan ke Dewan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, yaitu dengan menyerang pribadi lawannya di media massa maupun di media sosial. Nah, itu tapi dirasa sepertinya kok tidak ada keputusan apa-apa itu atau kabar bagaimana lebih lanjut terkait laporan-laporan tersebut. Nah, izin untuk mungkin jika Bapak mengetahui kasus ini mungkin boleh diceritakan, dijelaskan atau bagaimana gitu. Dan apakah prosesnya itu tentang pelanggaran kode etik ini atau proses pengadilannya ini tuh tertutup atau bagaimana ya Pak? Apa terbuka gitu? Dan apakah mungkin ya tegurannya tuh cuman lisan-lisan aja terus gitu? Setiap ada laporan cuma ditegur lisan karena mungkin kan nggak berani memecat atau mematikan pekerjaan orang gitu, maksudnya rezeki orang gitu. Dan kalau misalnya cuma lisan-lisan itu kiranya maksimal atau minimal itu berapa kali gitu, Pak. Dan kalau misalnya tegurannya lisan itu mungkin minimal berapa kali atau maksimal berapa kali gitu. Dan apakah tegurannya yang seperti itu memungkinkan gitu. Dan kemudian yang kedua adalah kalau saya lihat pengacara tersebut, pengacara Farhad Abbas ini, itu kan pernah diikatin atau diperadi, menyambung tentang materi organisasi advokat, bahwa organisasi advokat ini kan kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sebelumnya ada 8 organisasi advokat yang resmi, dan kemudian di tahun 2004 maupun 2005 sudah resmi menyatakan bahwa 8 organisasi itu sepakat bahwa Peradi ini tuh satu-satunya wadah yang resmi untuk advokat gitu kan Pak. Lah kalau sekarang apakah 8 organisasi itu masih aktif atau masih berjalan atau bagaimana? Kalau lihat dari paslon dari masing-masing organisasi advokat itu kan terakhir menyatakan bahwa menyepakati bahwa Peradi itu memang wadah satu-satunya gitu. Apakah itu maksudnya masih berjalan bersama-sama, beriringan atau bagaimana? Dan mengenai Dewan Kehormatannya dan komandonya itu tetap di Peradi atau bagaimana begitu? Terima kasih Pak. Kebetulan saya ini kan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahwat Indonesia, IKADIN ya. Masa jabatan tahun 2015 sampai tahun 2022, 7 tahun. Karena ada COVID jadi agak mundur munasnya. Munasnya di Surabaya. Masuk munas ketika saya meletakkan jabatan saya sebagai Ketua Umum. Jadi jujur saya katakan bahwa dari 8 organisasi advokat pendiri Peradi, yaitu tadi IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, HKHPM, AKHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, terus ada APSI, itu hanya IKADIN yang konsisten, hanya IKADIN yang konsisten mendukung Peradi. Yang dimaksud dengan konsisten itu apa? Tadi saya katakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010 ya, Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara itu mempunyai 8 kewenangan. Jadi hanya IKADIN yang tidak menjalankan kewenangan itu karena itu sudah menjadi kewenangan daripada Peradi sebagai organ negara. IKADIN kalaupun IKADIN menyelenggarakan PKPA itu bersama-sama dengan Peradi, Kang Adrian sendiri. Harus bersama dengan Peradi karena yang punya kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat itu adalah Peradi. Demikian juga dengan ujian advokat. Ujian advokat IKADIN nggak pernah mengadakan itu karena itu menjadi kewenangan daripada Peradi. Apalagi mengangkat advokat itu tidak dilakukan oleh Peradi. Pendidikan, ujian, pengangkatan advokat itu ada duitnya.
Tapi Ikadin tidak melakukan itu. Karena kita komit sampai hari ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ya tentang advokat itu masih berlaku. Dan Undang-Undang Advokat ini mensyaratkan kepada 8 organisasi advokat yang ada ketika itu untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat. Nah, yang lainnya udah nggak kuat. Ada yang ngangkat advokat, ada yang ujian advokat, sudah nggak kuat. Hanya Ikadin satu-satunya yang masih tetap konsisten terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Saya tidak membesarkan mengatakan saya membesar-besarkan Ikadin ya, karena saya ketua umum DPI Ikadin. Tapi faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Untuk memimpin organisasi sebesar Ikadin ini tidak mudah. Tapi kalau saudara ingin salah satu ingin menjadi advokat yang berhasil, masuk Ikadin. Nanti setelah menjadi advokat, masuk anggota Ikadin. Saudara akan terdidik sebagai advokat yang punya militansi yang tinggi. Karena tadi seperti saya cerita, saya tahun 86 waktu jadi pengacara, itu sudah didoktrin begitu oleh senior-senior saya. Pemerintah pun takut dengan Ikadin ketika itu. Ya. Jadi Ikadin ini selalu berada di luar sistem pemerintahan, selalu ngelawan. Pemerintah pun nggak berani dengan Ikadin. Tapi dalam perjalanan waktu, kemudian ada undang-undang advokat, muncul Pradi. Nah, ternyata dengan undang-undang advokat itu, Ikadin, Pradi bisa menjadi besar. Tapi organisasi advokat selain Pradi nggak bisa berkembang. Tapi pengalaman saya sebagai anggota Ikadin, sebagai ketua umum DPI Ikadin, justru sekarang ini ya yang memimpin Pradi di seluruh Indonesia itu advokat Ikadin sekarang ini. Karena apa? Karena mentalitas mereka, militansi mereka cukup tinggi. Advokat Ikadin itu tak pernah berpikir tentang materi. Ya. Sudah terbiasa kita tuh didoktrin seperti itu. Sekarang ini seperti saya katakan, Pradi ini kalau ada kegiatan, kalau anggotanya, pengurusnya kalau mau ikut kegiatan mesti dapat duit. Jadi selalu pikirnya duit. Kalau Ikadin nggak pernah kita. Bahkan kalau kita menyumbang untuk kepentingan organisasi, itu yang kami lakukan. Jadi saya ingin menularkan satu pemahaman, khususnya kepada peserta PKPA sekarang ini. Mari saudara-saudara semua jadilah advokat pejuang. Ya. Pejuang itu tidak pernah berpikir materi. Kebenaran yang harus kita tegakkan. Persoalan rezeki itu adalah di tangan Tuhan. Ketika saudara membela kebenaran dengan cara yang benar, membela orang miskin dengan cara yang benar, rezeki itu pasti ada jalannya. Mungkin kita tidak dapat rezeki daripada orang miskin itu, saudara tapi akan dapatkan rezeki dari tempat lain. Itulah kebesaran Tuhan. Itu harus yakin itu. Jangan, wah saya ngurusi organisasi, ngurusi duit, tenaga saya, pikiran saya. Apa saya dapatin? Sekarang memang nggak ada saudara dapatin. Tapi saatnya nanti Tuhan akan memberikan rezeki pada saudara. Rezeki itu bukan materi ya. Saudara sehat itu juga rezeki. Keluarga saudara baik-baik itu juga rezeki. Karier saudara baik itu juga rezeki. Ya, jangan diukur sama uang. Rezeki itu tidak hanya uang sebenarnya. Gitu ya, Mas. Siapa tadi yang tanya itu? Hah? Oh, Mbak Redi. Ada lagi satu apa yang tadi tanya nih? Kenapa? Bagaimana caranya organisasi membela? Loh, sudah tadi saya jawabkan. Pasti organisasi ini akan membela. Selalu kami lakukan. Jadi begini, ketika Kapolrinya itu Pak Timur Pradopo, saya ditunjuk oleh DPM Pradi sebagai salah satu tim
untuk membuat MOU antara Kapolri dengan DPM Pradi. Ketika itu Ketua Umum DPM Pradi adalah Pak Uto Hasibuan. Hanya disepakati dibuat MOU antara Kapolri dengan DPM Pradi. Jadi kalau ada seorang advokat anggota Pradi terkena perkara pidana atau dia sebagai saksi, maka surat panggilannya kepada si advokat Pradi itu tadi harus ditujukan pada Pradi. Jangan dia anggota Pradi di Surabaya misalkan. Jadi misalnya Polda atau Polres di Surabaya gitu ya, mau memanggil advokat ini, anggota Pradi Surabaya. Jadi panggilannya itu harus dialamatkan ke Pradi Surabaya. Oh, yang dipanggil itu namanya si A, anggota Pradi Surabaya. Nah, tuduhannya itu apa di situ dideskripsikan, apa dijelaskan sedikit apa tuduhannya itu apa gitu. Jadi nanti Pradilah yang akan memanggil si anggota Pradi itu tadi. Ini ada panggilan di mana ini? Nah, dia akan menjelaskan. Kalau ternyata menurut Pradi bahwa tuduhan itu tidak benar, cenderung itu adalah pelanggaran kode etik, maka Pradi berkewajiban menjelaskan itu pada Kapolres. Tetapi kalau memang itu, benar tuduhan itu, Pradi punya kewajiban untuk membawa anggotanya itu ke Polres untuk diperiksa, entah dia sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Gitu. Itu ada MOU antara DPM Pradi, ketika itu Pak Uto juga ketua umumnya, dan Kapolri ketika itu adalah Pak Timur Pradopo. Itu ya. Ya. Cukup ya? Yang tadi, Pak, yang pertanyaan pertama tentang Farhad Abbas itu loh, Pak. Oh, Farhad Abbas. Oh ya. Aduh, ini susah nih kalau saya bicara Farhad Abbas ini. Jadi saya bicara secara normatif aja ya. Saya lupa rekan Farhad Abbas ini apakah anggota Pradi atau bukan. Seingat saya anggota Pradi dia, ya, anggota Pradi. Seingat saya dia anggota Pradi. Saya ini kira-kira nggak disomasi nggak nih sama Farhad ini. Tapi saya kira kan sudah ada berita ya di mana-mana ya, yang dia menggunakan uang kliennya yang UMKM itu sebanyak 51 miliar, betul ya? Beritanya begitu ya? Yang sama Elsa Syarif itu ya? Betul ya? Kalau nggak salah itu perwakilan dari UMKM itu sudah mengadukan ke Pradi, ke Dewan Kehormatan atas tindakan dari Farhad dan Elsa Syarif itu. Kalau nggak salah begitu. Cuman ini karena bukan bidang saya, itu domainnya Dewan Kehormatan, Dewan Kehormatan DKI. Kalau nggak salah pada saat itu memang saya disuruh menemui, tapi karena saya ada kesibukan nggak saya temui. Banyak puluhan wartawan juga datang pada saat itu. Jadi tentang dugaan ini, jadi dugaan ya, penggunaan uang itu kalau nggak salah sudah disampaikan diadukan ke Pradi, ke Dewan Kehormatan Pradi daerah DKI ya. Nah, kemudian kalau apa namanya, bahwa rekan sejawat ini dia mempermasalahkan terhadap advokat yang lain ya. Ini sebenarnya kan memang menjadi tugas daripada Komisi Pengawas Advokat untuk memberitahu, kalau nggak salah itu juga ada, nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, karena ini kan bukan bidang saya. Karena Komisi Pengawas ini kan bisa pasif dan bisa aktif. Artinya kalau pasif ada yang mengadukan. Gitu. Cuman begini, saudara sekalian, kita ini jangan terpengaruh dengan perkembangan medsos sekarang ini. Mestinya kan seorang advokat itu kalau dalam kode etik kan tidak boleh publikasi. Ya, seorang advokat itu nggak boleh publikasi, tidak boleh publikasi. Hanya ingin agar supaya namanya menjadi dikenal oleh publik, itu kita nggak boleh. Tapi kita boleh berbicara di media dalam rangka untuk memperjuangkan
hak asasi daripada pencari keadilan. Itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk publikasi agar supaya dia dikenal, itu tidak boleh. Bisa di apa namanya? Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Di mana niat untuk publikasi dan di mana sebenarnya niatnya adalah untuk memperjuangkan kebenaran untuk kepentingan hak asasi daripada pencari keadilan. Jadi sebenarnya kalau ada seorang advokat kemudian di televisi atau di media sosial membela institusi kepolisian, mestinya kalau kita berbicara itu kan seharusnya ada kuasanya kan. Kan kalau kita bicara untuk kepentingan Mabes Polri misalkan, emangnya ada kuasanya tapi dia bicara. Contoh kalau saudara ikuti kasus Vina itu ya di Cirebon itu, ada kan saya jelasin siapa. Tapi kan itu seolah-olah wah saya mewakili Mabes Polri. Ya kita kalau menurut saya akhirnya mereka tuh hanya cari panggung aja. Nyari panggung biar dikenal oleh publik. Itu yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Dari sudut pandang tentang kode etik profesi advokat. Gitu ya. Oh, tegurannya itu bisa berkali-kali. Itu kan misalnya 3 bulan. Selesai kalau melakukan perbuatan lagi bisa lebih berat nanti hukumannya. Terus begitu kalau dia masih lagi pasti sangat terberat. Itu kan tahapan-tahapan sanksinya itu kan hukuman ringan, hukuman menengah dan hukuman berat. Berat itu kan dia diberhentikan secara tetap dari seorang advokat. Nah, cuman yang menjadi masalah itu adalah karena sekarang ini banyak organisasi advokat, ketika dia diberi sanksi di satu organisasi advokat, dia pindah. Nah, dia diterima dan boleh praktek. Ini yang membuat tidak ada kepastian hukum bagi kepentingan daripada mencari keadilan. Itu masalahnya di situ. Gitu ya. Boleh saya lanjut ya? Ini masuk pada kode etik aja ya. Waduh, sampai jam berapa ini? Oke. Tentang etika profesi ya. Baik, saya masuk pada bisa agak diperbesar ya. Kalau yang ini bisa dibaca ya? Bisa ya? Yang belakang bisa? Kita batasi pertanyaannya. Ini terlalu banyak pertanyaan nih. Kita batasi ya, biar saya nggak disomasi nih sama panitia ini. Tentang etika profesi ya. Tentang etika profesi advokat. Pengertian etika dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika itu dirumuskan tentang ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Maksudnya akhlak manusia. Ya. Etika itu bisa diartikan kumpulan asas-asas nilai yang berkenan dengan akhlak. Atau pengertiannya adalah nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Atau yang keempat, pengertiannya adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang di dalam mengatur tingkah lakunya. Lanjut bisa Mbak. Jadi kalau melihat dari definisi tadi, yang dimaksud dengan etika itu adalah kumpulan asas atau nilai-nilai baik dan buruk yang harus dan tidak boleh dilakukan. Jadi etika itu sebenarnya norma atau aturan yang mengatur sesuatu yang baik
dan sesuatu yang tidak benar. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau dihubungkan lebih jauh lagi dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup. Manusia itu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Ada hewan juga makhluk hidup. Kenapa manusia itu adalah makhluk hidup yang ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya? Karena manusia itu dalam kodratnya dia dilahirkan dengan kelebihan daya pikir. Dengan daya pikir itu maksudnya adalah agar supaya manusia itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Atau seharusnya manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya, dia harus senantiasa berbuat sesuatu yang benar atau menghindari dari perbuatan yang salah. Itu prinsipnya tentang etika kalau dikaitkan dengan posisi kita sebagai makhluk hidup yang paling tinggi derajatnya. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Coba lanjut, Mbak. Sekarang tentang profesi. Pengertian profesi tidak sama dengan pekerjaan atau okupasi. Profesi adalah pekerjaan tetap dalam bidang tertentu yang didasarkan pada keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Saya ulangi lagi ya. Profesi itu adalah pekerjaan tetap dalam bidang tertentu yang didasarkan pada keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Jadi profesi itu didasarkan kepada keahlian khusus. Ya, keahlian khusus. Advokat misalkan membela kliennya. Ya. Dan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan juga boleh untuk mendapatkan honorarium atau penghasilan. Itu profesi. Lanjut. Kriteria profesi meliputi bidang tertentu, ya, bidang tertentu. Kalau dalam bidang hukum, Pak Saudara menangani perkara di kasus perpajakan, kasus pidana, kasus perdata, kasus perbankan, tentang hak atas kekayaan intelektual, atau perceraian misalkan, ya. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, ya. Bersifat tetap atau terus-menerus. Profesi ini harus ditekuni secara terus-menerus, nggak boleh terputus. Jadi misalnya begini, satu saat saudara baru berapa bulan lulus jadi advokat, diangkat jadi advokat. Waduh, saya kok nggak ada income. Saya coba beralih pada pekerjaan lain. Wah, saya punya tanggungan istri dan anak, harus makan. Saya harus lebih baik saya kerjalah jadi HRD di satu perusahaan. Gak bisa, tetap profesi ini harus saudara tekuni terus menerus. Gak bisa terputus. Semakin saudara menekuni profesi ini, maka insting saudara sebagai seorang advokat semakin tinggi. Tapi kalau saudara lepas, terputus, gak bisa akan berkembang profesi ini. Memang ini harus ada caranya. Maka dari itu, di dalam saudara membangun satu kantor hukum atau kantor advokat, harus saudara-saudara pandai memanage kantor hukum saudara. Misal saudara dapat honor dari klien, jangan saudara habisin. Udah, saya habisin, saya beliin rumah atau saya beliin sepeda motor baru. Jangan. Saudara ini bekerja belum tentu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan selesai. Bisa tahunan. Padahal saudara punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan perkara itu demi kepentingan klien saudara. Maka kalau memang tidak ada nilai uang lebih, saudara harus pandai memanage uang itu. Karena saudara punya kantor, saudara punya karyawan, operasional kantornya juga, saudara harus ke pengadilan sidang-sidang, itu harus beli pertamax, harus bayar parkir, harus saudara makan. Jadi saudara habisin, nanti, wah ini aku dapat honor ini, sekian puluh juta, ayo kita karaoke, ayo kita pijet, misalnya. Wah, gak begitu dong. Saudara harus mikir jangka panjang di dalam memanage
pekerjaan saudara sebagai seorang advokat. Karena ketika saudara nanti kehabisan duit, kehabisan uang, karena saudara foya-foya atau untuk membeli apa, saudara stagnasi. Nah, disitulah nanti kejelekan saudara akan dilihat oleh klien saudara. Jadi harus menyelesaikan tugas terhadap persoalan klien saudara sampai tuntas. Kemudian yang keempat, lebih mendahulukan pelayanan daripada pendapatan. Nah, ini tadi siapa yang tanya tadi? Yang belakang tadi ya. Pak, kalau misalkan honornya nggak sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan, itulah profesi itu memang begitu. Kadang-kadang mungkin tenaga pikiran waktu kita tuh lebih banyak terkuras jika hanya mendapatkan honor kita. Bahkan tadi saya katakan di awal, seorang advokat itu ketika satu saat berhadapan dengan pencari keadilan yang tidak mampu membayar honor pada saudara, tetap wajib bagi saudara untuk membelanya. Ketika calon klien ini harus dibela. Gitu ya. Jadi profesi itu lebih mendahulukan pelayanan daripada pendapatan. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, saudara ketika diberi kuasa oleh klien bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara itu sampai selesai. Saudara membela perkara itu secara profesional, itu namanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga kepada masyarakat pencari keadilan yang memberikan kuasa kepada saudara. Kemudian yang keenam, terkelompok dalam satu organisasi. Profesi ini terkelompok dalam satu komunitas, dalam satu organisasi. Kalau advokat, yaitu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Baik, lanjut. Oke, ini kurang 15 menit. Unsur daripada profesi. Harus ada ilmu yang diolah di dalamnya. Jadi saudara-saudara jangan hanya puas ketika nanti sudah selesai PKPA, sudah ujian lulus, sudah selesai, nggak perlu banyak belajar lagi. Tetap saudara harus belajar. Perlu mendalami. Ketika ada satu perkara yang ternyata saudara nggak memahami, saudara harus belajar, harus tanya pada teman-teman yang lebih paham tentang masalah itu. Harus mengabdi kepentingan umum. Jadi unsur daripada profesi itu harus mengabdi kepentingan umum. Kekayaan bukan merupakan tujuan. Jelas ya, profesi itu bukan kekayaan yang ditarget. Kalau saudara ingin kaya, jangan jadi advokat, jangan menjalan profesi, jadi pedagang, jadi pengusaha. Kalau menjadi pengusaha itu harus kaya raya. Kenapa? Karena pedagang atau pengusaha itu tujuannya mencari untung. Dengan modal yang kecil, bagaimana dia dapat untung sebesar-besar? Itulah pengusaha. Tapi kalau advokat nggak begitu. Tugas daripada seorang advokat itu adalah menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Beda, bukan mencari materi. Materinya itu hanya ikutan. Ya. Kemudian harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien dan advokat harus dilindungi haknya untuk merahasiakan. Jadi rahasia klien itu harus dijaga, tidak boleh diumbar, diinformasikan pada semua orang. Dan advokat itu juga punya merahasiakan rahasia klien itu juga dilindungi oleh undang-undang. Ya, misalkan, ya, klien kita melakukan pelanggaran hukum, bisa memalsukan surat, tapi kita nggak tahu sebagai advokat. Caranya diadukan ke polisi, diperiksa, advokat dipanggil juga. Nah, seorang advokat tuh bisa punya hak untuk menolak ketika memberikan keterangan, karena itu dalam rangka untuk menjaga rahasia daripada kliennya. Harus ada imunitas terhadap sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan. Saudara-saudara sekalian,
Kalau kita mengacu kepada pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di sana menyebutkan tentang seorang advokat ketika menjalankan profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dilakukan dengan etikat baik, ia tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun secara perdata. Ini artinya bukan seorang advokat itu kebal hukum, enggak. Ya, tapi ketika dia membela kepentingan kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, ya, yang dilakukan dengan etikat baik, dia punya hak imunitas, dia punya hak kekebalan, dia tidak bisa dituntut, baik secara pidana maupun secara perdata. Itulah yang disebut dengan hak imunitas. Bagaimana tolak ukurnya tentang yang dilakukan dengan etikat baik? Ya harus berdasar pada, pertama harus ada surat kuasa. Yang kedua, ketika dia membela perkara itu harus dilakukan berdasar pada kode etik profesi advokat dan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Itu maksudnya tolak ukurnya tentang dilakukan dengan etikat baik. Seorang advokat itu dasarnya bisa menjalankan profesinya kalau ada kuasa. Kalau nggak ada kuasa nggak bisa mengaku saya membela klien saya, nggak ada. Harus tunjukkan surat kuasanya. Maka dari itu saudara-saudara harus tahu cara membuat surat kuasa. Makanya nanti di ujian itu pasti ada keluar soal tuh tentang cara membuat surat kuasa secara perdata. Ingat-ingat dipelajari ini. Bagaimana cara untuk membuat surat kuasa perdata. Ya. Itu ada 20 item yang dinilai untuk membuat surat kuasa perdata. Nanti juga ada soalnya untuk membuat surat gugatan perdata. Ya. Kemudian berikutnya unsur daripada profesi harus ada kode etik profesi dan peradilan kode etik oleh suatu dewan kehormatan. Tadi saya katakan tentang dewan kehormatan. Dan yang terakhir, boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha, tenaga, pikiran yang dicurahkan. Jelas ini tadi Mas yang di belakang tanya tentang income-nya nggak sebanding dengan apa yang dia kerjakan ya. Baik, lanjut. Ya, tentang advokat. Kalau berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pada pasal 1 menyatakan bahwa advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan pada undang-undang ini. Syarat untuk menjadi advokat, kita sudah tahu semua, dia sarjana hukum atau lulusan sarjana yang setara dengan fakultas hukum ya. Yang kedua, dia sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat, dalam hal ini Pradi. Yang ketiga, mengikuti ujian profesi advokat dan lulus ujian profesi advokat. Kemudian magang selama 2 tahun di kantor advokat yang sudah menjalani profesinya 8 tahun. Ya magang gitu ya. Nah, kemudian berikutnya biasa secara normatif warga negara Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ya, biasa itu ya. Ada yang terakhir itu berusia 25 tahun. Syarat untuk dianggap menjadi advokat, dia harus berusia 25 tahun. Kalau paling tua berapa tidak ada batasan usianya. Hanya syarat minimalnya ada, yaitu berusia 25 tahun. Lanjut. Oke, ini sedikit sebentar ya. Tugas dan fungsi advokat yaitu pemberi pelayanan hukum atau legal service, memberi nasihat hukum, nasihat hukum atau legal advice, memberi konsultasi hukum, konsultasi, ya, legal konsultan, pemberi pendapat hukum atau legal advice atau legal opinion, pemberi informasi hukum, informasi tentang hukum, ya. Menyusun kontrak atau legal drafting. Nah, ini ada perbedaan dengan notaris ya. Advokat itu bisa menyusun kontrak, tapi beda dengan kontrak yang disusun oleh seorang notaris. Kedudukannya berbeda.
Kalau perjanjian yang dibuat oleh notaris itu kekuatannya sebagai akte otentik, sangat kuat. Kalau yang dibuat oleh advokat itu akte di bawah tangan, kekuatannya di bawahnya daripada akte otentik yang dibuat oleh seorang notaris. Kemudian membela kepentingan klien atau legal litigation, misalkan ada sengketa di perusahaan antara buruh dan perusahaan, saudara membela kepentingan buruh. Nah, itu ada legal litigation. Atau saudara mendampingi klien dalam perkara pidana, dalam proses penyidikan di kepolisian. Itu legal litigation. Mewakili klien di pengadilan atau legal representation. Jadi maksudnya dalam perkara perdata sebagai kuasa daripada bisa penggugat, bisa tergugat. Ya. Memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, itu prodeo ya, atau legal aid. Kemudian yang berikutnya membela dan melindungi hak asasi manusia. Setiap advokat itu harus senantiasa melindungi dan membela hak asasi manusia. Baik, lanjut. Oke, terus. Aduh, waktunya bebet banget. Nah, oke, ini yang penting ya, kewajibannya. Tadi yang saya jelasin semua itu hak sebenarnya. Hak daripada seorang advokat. Sekarang saya ingin jelaskan ini terpenting yang harus saudara pahami. Kewajiban daripada seorang advokat. Ya. Kewajiban advokat di dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama, kesetiaan pada masyarakat atau public service. Kewajiban ini memberikan konsekuensi bahwa seorang advokat harus orang yang jujur dan cakap. Jadi kenapa saya selalu mengatakan seorang advokat itu harus jujur. Ini adalah bentuk kesetiaan pada publik. Ya. Suka menolong orang miskin. Ya. Itu ciri daripada seorang advokat. Tidak mencari-cari perkara. Jangan seorang advokat tuh nanti datang ke desa-desa, orang itu nggak ada perkara, diprovokasi untuk, wah ini digugat aja nih warisan ini dan sebagainya. Nggak boleh. Atau ada seorang advokat karena seperti perkara, datang pengadilan agama, duduk di ruang tunggu pengadilan agama, lihat kiri kanan ke belakang, wah ini kok ada wanita cantik ini, tanya, Bu, Ibu ke pengadilan mau ngurus apa? Saya mau cerai Pak. Oh saya advokat Bu, mana saya bela perkaranya? Nggak boleh. Seorang advokat tuh beda dengan pedagang. Kalau pedagang tuh boleh jemput bola. Kalau seorang advokat tuh nggak boleh jemput bola. Jadi biarlah pencari keadilan yang datang pada saudara sebagai seorang advokat. Bukan advokat mencari klien. Nggak boleh. Jangan dibalik ya pemahamannya ya. Kemudian tidak membantu praktek hukum yang tidak sah. Nah ini tadi. Kenapa saya di awal selalu mengatakan seorang advokat itu jangan terlibat dalam praktek mafia peradilan. Tidak bermain suap dengan oknum aparat penegak hukum. Apa itu polisi, apa itu jaksa maupun hakim. Kemudian berikutnya, kesetiaan pada peradilan. Advokat harus menghormati pejabat peradilan seperti polisi, kita juga harus hormat, ya, menghargai ya. Jaksa, hakim, dan badan peradilan itu sendiri. Maka dari itu kalau saudara ke pengadilan harus berpakaian yang rapi. Kalau saudara menangani perkara pidana harus saudara pakai toga pada saat sidang itu. Jangan kemudian sidang pakai celana jin kumal gitu, nggak boleh. Saudara tak pernah itu namanya tidak menghargai badan peradilan. Saudara harus rapi. Sekarang apa yang saudara pakai itu, baju putih, pakai jas celana hitam itu udah bagus itu. 3 menit. Ini kalau jamnya kurang 3 menit, tapi lebih sedikit nggak apa-apa ya. Tidak menyuap atau mempengaruhi officer of court, termasuk tidak banyak bicara pada pers untuk menghindari trial by the press. Jadi seorang advokat itu tidak boleh banyak bicara di media. Tujuannya untuk menghindari trial by the press. Kesalahan tentang informasi yang disampaikan oleh seorang advokat. Nah itu tadi, nah ini jawabannya.
siapa Mbak Lady tentang rekan sejawat Farhad Abbas, kalau dia bicara ini pelanggarannya di sini sih sebenarnya. Jelasnya tidak boleh bicara di media, apalagi menyudutkan sesama rekan sejawat advokat. Itu yang nggak boleh. Baik, lanjut. Kesetiaan pada klien. Klien adalah orang yang mencari perlindungan hukum, bukan hanya minta tolong pada advokat, minta perlindungan hukum. Ya, minta juga perlindungan hukum pada seorang advokat. Oleh karena itu, advokat harus melindungi termasuk kehormatan daripada kliennya. Jangan karena saudara membela misalkan masyarakat miskin tidak bisa membayar honor pada saudara, tapi saudara membelanya kemudian saudara sewenang-wenang terhadap klien yang demikian, itu nggak boleh. Tetap kita harus menghargai kehormatan daripada klien yang kita bela, meskipun dia tidak bisa membayar honor pada kita. Kemudian yang keempat, kesetiaan sesama rekan sejawat. Kewajiban untuk saling menghargai dan menjaga kehormatan dengan cara menjaga kualitas profesi. Kenapa tadi Pradi saya katakan bahwa kenapa harus ada Pradi? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Itu gunanya. Baik moral maupun teknis berperkara. Jadi saudara misalnya contoh begini. Satu saat ada klien yang sudah dibela oleh advokat A misalkan. Nah, saudara ketemu dengan klien itu, kemudian saudara memprovokasi, jangan pakai advokat A itu nggak bagus, itu nggak boleh. Ya, kalaupun ada pencari keadilan, minta bantuan pada saudara, saudara tahu bahwa dia ada pembelanya, saudara juga harus menyampaikan. Ya, ini syarat ya, penting ya. Saudara menyampaikan pada klien itu, apakah Bapak sudah membayar semua honornya pada advokat yang lama? Itu salah satu syarat. Dan saudara sebelum membela perkara itu harus ada surat pencabutan terhadap advokat yang lama. Nggak boleh saling diserobot aja. Kalau langsung diserobot itulah pelanggaran etika. Etika profesi advokat. Kemudian kalau dalam persidangan, misalkan saudara membela tergugat misalkan, saudara membuat jawaban. Jawaban yang harus saudara munculkan di dalam surat jawaban itu tidak boleh kemudian sampai mempermasalahkan pribadi seseorang atau pribadi sesama advokat, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya saudara mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat itu tidak benar, tidak sesuai dengan undang-undang, sudah cukup. Jangan sampai mengatakan gugatan yang dilakukan oleh penggugat tidak benar, menunjukkan tidak berbobot dan sebagainya. Itu nggak boleh. Itu menyerang pribadi, ya, menyerang pribadi terhadap sesama rekan sejawat advokat. Kalau itu terjadi, itu akan bisa diadukan oleh sesama advokat kepada Dewan Kehormatan. Apa lagi? Cukup ya? Masih ada? Oh, ini nggak perlu nih. Oke. Oh, pas jam 18. Bagaimana, kita sepakat? Ada pertanyaan atau cukup? Saudara loyo begitu, belum tanya udah loyo. Coba saudara Silitonga gimana? Coba aman, kayak polisi aja. Yang lain? Cukup ya? Materi yang lain, saya sebenarnya masih ada kebeban pikiran untuk masalah peranan fungsi organisasi advokat itu. Ada materi yang belum saya jelaskan itu tadi. Itu yang terakhir itu ada materi, tolong dipelajari sendiri ya. Hanya satu tambahan begini. Saudara-saudara, Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat mewakili negara di Indonesia, Pradi itu adalah menjadi anggota daripada IBA. IBA itu adalah International Bar Association, organisasi advokat di tingkat dunia. Di Indonesia, yang mewakili Indonesia menjadi anggota IBA itu hanya Pradi. Yang lain tidak. Hanya Pradi yang dipimpin oleh Profesor Otto Hasibuan. Demikian juga Pradi itu menjadi anggota dari POLA.
POLA itu adalah President of Law Association. Organisasi di mana ketua-ketua umumnya menjadi anggota POLA. Ya. Pradi itu menjadi anggota juga dari Law Asia, organisasi advokat di tingkat Asia Pasifik. Ya. Itu yang perlu diketahui oleh saudara semua terkait dengan keberadaan daripada Pradi, bahwa Pradi ini sebagai organisasi advokat yang mewakili negara Indonesia adalah menjadi anggota daripada organisasi advokat di tingkat dunia. Nah, yang terakhir, saudara semua, bagi advokat-advokat muda, ya advokat-advokat muda, misalnya muda dari sisi usia ya, itu IBA, International Bar Association, itu setiap ada conference ya setahun sekali, itu menyelenggarakan conference, itu pasti melibatkan advokat muda daripada Pradi. Ya, jadi bagi advokat muda, saudara-saudara, kalau saudara punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik, bisa membuat makalah dalam bahasa Inggris dan juga menyampaikan materinya sesuai yang diminta oleh IBA, saudara bisa berangkat menjadi narasumber di mana IBA konferensi itu dilaksanakan. Kalau misalnya di Dubai, saudara berangkat ke Dubai, dibiayai oleh IBA, akomodasinya juga dibiayai oleh IBA, terus kemudian conference fee-nya juga dibiayai oleh IBA. Jadi ini kesempatan sebenarnya. Artinya adalah IBA itu memberi kesempatan kepada advokat-advokat muda di Indonesia untuk bisa berkembang. Maksud saya adalah menjadi advokat jangan seperti katak dalam tempurung. Kita jangan hanya bangga menjadi advokat di Indonesia, tapi di tingkat internasional pun kita juga bisa berperan. Demikian itu peran daripada Pradi bagi advokat-advokat muda. Yang terakhir, saudara semua sekalian, nanti kalau saudara-saudara semua sudah lulus advokat, sudah diangkat advokat oleh Pradi, jangan sekali-kali meninggalkan Pradi. Bahkan menurut hemat saya, kalaupun saudara masih baru menjadi advokat, nggak apa-apa saudara tetap magang di satu kantor advokat. Apa tujuannya? Agar supaya saudara bisa memahami, bisa mendapatkan ilmu daripada advokat di mana saudara magang. Ya, saudara sudah jadi advokat, tidak hanya jangan memahami magang itu penting saya dapat rekomendasi magang. Jangan, saudara harus bisa juga mengadopsi apa keahlian dari advokat di mana saya magang. Itu juga penting. Dan yang terpenting lagi, siapa tahu saudara diajak misalkan begini, wah di tempat magang saudara ternyata butuh dibantu nangis satu perkara, saudara masuk di surat kuasa itu, dapat rezeki saudara di situ, dapat honor. Demikian juga kenapa saya sarankan saudara dimanapun saudara berada, ya tidak hanya di Surabaya, dimanapun nanti saudara berada, di situ kan ada DPC Pradi. Sekarang ini DPC Pradi di seluruh Indonesia itu ada 192 DPC. Dimanapun saudara berada, saudara tetap bergabung dengan Pradi. Pengurus Pradi itu kan advokat. Nah, siapa tahu si advokat itu punya perkara, dia lagi sibuk, saudara diberi substitusi mewakili si advokat itu tadi. Atau saudara diajak bersama-sama masuk dalam surat kuasa itu. Ini cara untuk bagaimana saudara bisa mengembangkan profesi saudara bersama Pradi. Begitu ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Sudah habis ya waktunya ya. Jadi begini, kita komit ya. Kalau saudara-saudara mungkin ada sesuatu yang perlu ditanggapi, perlu didalami, silakan saudara WA saya. Jangan telepon, kalau telepon nggak saya buka, nggak saya angkat karena banyak yang telepon itu sales itu, entah salesnya kartu kredit atau apa namanya itu, pinjaman asuransi, nggak pernah saya buka. Kalau saya nggak ada namanya nggak saya buka. Jadi tolong kalau mau bertanya atau apa, mendalami satu masalah, WA aja dulu. Malam pasti saya jawab. Ya. Nah, kalau ujian, saudara jangan berharap karena saudara kenal dengan saya,
saya nanti akan minta tolong Pak Trisno bisa dibantu, apalagi saya siapin duit sekian. Itu nggak mungkin. Kepada siapapun di seluruh Indonesia nggak akan mau membantu. Jadi kalau saudara ujian, belajar sendiri. Keberhasilan saudara itu karena saudara sendiri yang bisa, bukan karena peran daripada yang lain-lain. Dan Pradi dalam ujian itu mengeterapkan prinsip Zero KKN. Kejujuran itu harus dimulai dari diri kita. Saudara lulus karena kemampuan saudara, saudara pasti akan bangga. Gitu ya. Terakhir, doa saya semoga saudara semua bisa lulus ujian. Nanti kalau sudah lulus ujian, saudara saya sudah menjadi rekan sejawat saya. Dan doa saya semoga saudara semua menjadi advokat-advokat yang berintegritas, berhasil di masa depan dalam rangka untuk menegakkan hukum secara bersama-sama. Kemudian kalau dalam penyampaian materi ini mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, khususnya kepada saudara Aziz. Kalau saudara ke Jakarta, mampir ke rumah saya ya. 24 jam. Ya. Tapi yang lainnya juga boleh pas ke Jakarta. Mau mampir ke kantor saya, mau mampir ke kantor Pradi di Cempaka Putih, atau mampir ke rumah saya juga boleh. Ya. Saya lebih suka kalau bertemu daripada saya nggak suka formalitas. Kita ini adalah sama, ya, sama sebagai manusia, sama sebagai rekan sejawat advokat. Doa saya semoga rekan-rekan semua menjadi advokat yang berhasil, lulus ujiannya semua, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam penyampaian materi ini banyak sesuatu yang salah, saya mohon dimaafkan. Kalau dalam penyampaian materi ini banyak manfaatnya, anggaplah itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya demikian pemaparan. Ya, Pak. Demikian pemaparan materi dari Bapak Haji Sutrisno SHMH. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Silakan. Terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan juga jawaban dari pertanyaan dari para peserta. Baik, para peserta PKPA Angkatan 21 pada pemaparan materi dari sesi pertama sampai sesi terakhir telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi serta kerjasama, dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi foto bersama Bapak. Di sini, Pak, di depan. Duduk berdiri. Enggak, pesertanya nanti. Oh, ya. Sekarang bagi saya. Siapa yang mau track? Oh, ada yang mau track. Oh, bebasnya gimana, Mas? Oke. Ya. Terima kasih. Sudah. Pak, bisa, Pak.